Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih ya untuk Mas Bro dan Mbak Bro yang tetap stay tune di sini. Kali ini Rasti akan ngebahas film detektif di The Four Heavenly Kings. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Scene dimulai diperlihatkannya Kaisar Dinasti Tang menyerahkan tombak penakluk naga kepada Di. Di adalah kepala keamanan kerajaan atau yang dikenal dengan Biro Penyelidikan. Diketahui tombak penakluk naga adalah senjata paling kuat pada masa itu. Keesokan paginya terlihat Di sedang berlatih dengan pedang kayu, dan di dalam istana Ratu Wu sedang marah besar karena sang raja menyerahkan tombak penakluk naga kepada Di. Ratu Wu takut kalau suatu saat Di akan memberontak. Dengan tombak penakluk naga di tangannya, kerajaan pasti hancur. Tetapi raja mengatakan kalau Di telah berjasa besar kepada kerajaan, tidak mungkin memberontak. Yuji yang sekarang menjadi saudara angkat Di diperintahkan oleh Ratu Wu untuk merebut tombak penakluk naga. Dengan berat hati Yuji menyanggupinya. Ratu Wu juga menanyakan tentang klan mistis yang dia cari. Yuji pun mempersilahkan sang ratu untuk melihatnya. Satu persatu klan mistis memperkenalkan diri. Huan Tian dari klan Jianghu, si pedang hantu dari klan Huando, hantu malam dari klan Qianshou, asap terbang dari klan Qianqi, dan bulan air dari klan Fuyin. Sang ratu pun memerintahkan klan mistis untuk membantu Yuji merebut tombak penakluk naga dari tangan Di. Karena perintah ratu adalah mutlak, Yuji terpaksa menyetujuinya. Di Biro Penyelidikan, bawahan Di melaporkan bahwa ada pencurian di rumah seorang pelukis yang bernama Leng Yu. Mereka pun berangkat ke rumah Leng Yu. Di luar, hantu malam dan bulan air mengintai Biro Penyelidikan. Bulan air melihat semacam simbol terukir di tanah. Setelah sampai di tempat Leng Yu, Di mencoba membaca gerakan para pencuri dengan melihat jejak yang ditinggalkan. Di dalam ruangan, Leng Yu terduduk lemas karena tempatnya berantakan dan lukisannya dicuri. Di tempat lain, bulan air dan hantu malam menemukan kamar Di dan mulai mencari tombak penakluk naga. Di mengatakan kalau pencuri itu sengaja meninggalkan banyak jejak. Ternyata lukisan itu ada di bawah meja. Karena memegang lukisan itu, anak buah Di terkena racun. Leng Yu juga mati akibat menghirup racun itu. Karena klan mistis ingin membunuh Di, Yuji pun marah. Di yang mendengar ada suara di atas genteng, memerintahkan anak buahnya untuk menggiring pencuri itu di tempat terbuka. Di kamar Di, bulan air menemukan tombak penakluk naga. Tetapi saat diambil, ternyata itu jebakan. Di yang sudah tahu kedatangan mereka, meninggalkan selembar surat kepada anak buahnya untuk membiarkan para pencuri itu lolos. Di istana, Ratu Wu mengatakan untuk ronde pertama klan mistis kalah. Huan Tian berdalih kegagalan ini karena semua rencana dibuat oleh Yuji. Yuji pun menjadi marah. Di mengingat saat berkunjung ke kuil Sanzang.
Biksu itu mengatakan, Kaisar telah mempercayaimu dengan memberikan tombak penakluk naga. Seharusnya kau bangga. Namun, kau malah menemuiku. Kecemasan apa yang ada dalam hatimu? Biksu itu menuliskan kalimat di tangan Di. Dia menulis, neraka penuh dengan orang menderita, maka pencerahan harus menunggu. Tiap orang punya sifat jahat dalam hatinya. Saat mereka mulai terancam, mereka tidak bisa menghindarinya. Ketika hari itu tiba, simbol itu akan membantunya menemukanku. Murid biksu itu juga mengatakan, aku mesti pergi ke neraka untuk menyelamatkan orang lain. Saat itu juga dia langsung pingsan karena penyakitnya kambuh. Tetapi Satuwu berhasil mengobatinya. Di tempat lain, Ratuwu ditemani Yuji menemui Tuan Tak Berwajah yang dihukum di bawah tanah. Diketahui, Tuan Tak Berwajah adalah pemimpin pemberontak yang dihukum oleh raja sebelumnya. Ratuwu menanyakan bagaimana cara mengalahkan Di dan merebut tombak penakluk naga. Tuan Tak Berwajah menyarankan agar klan mistis diberi posisi di kerajaan, agar Ratuwu lebih berkuasa. Keesokan harinya, Yuji atas nama Ratuwu memberikan pelatihan kepada Biro Penyelidikan. Untuk yang pertama, Di yang melakukan pelatihan. Dengan susah payah, Di berhasil melakukannya. Di pun mengajak Yuji ke kamarnya dan mengembalikan gambar yang pernah ia beri dengan menambahkan tulisan di dalamnya. 4 Raja Langit memberkati kerajaan kita. Kebaikan besar tersembunyi di dunia kita. Seseorang diam-diam mencarinya. Menempa hidup memegang pedang. Yuji mengatakan tidak ada ujung pangkalnya, tetapi Di menyuruh untuk meresapi makna yang tertulis. Di mengetahui kalau Yuji ingin merebut tombak penakluk naga atas perintah Ratuwu. Di juga mengatakan masa depan kita tidak ada yang tahu. Di menyerahkan gambar yang lain, tetapi Yuji meremasnya. Di depan biro, Satuwu terlihat sedang menuju pasar. Di sana, bulan air terus mengawasinya. Bulan air juga melihat pola gambar yang sama pada waktu itu. Saat sedang melihat pertunjukan sulap, seseorang mencoba menghipnotis Satuwu, tetapi Di berhasil menolongnya dengan menyamar menjadi kakek-kakek. Di menyuruh pergi Satuwu dan mengatakan untuk membaca pesan di dalam kotak. Saat bulan air menangkap kakek-kakek itu, ternyata Di telah pergi dengan mengambil gambar simbol itu. Ketua klan dari India mengatakan kalau klan mistis tidak berguna dan tidak bisa menghadapi Di. Sang ratu yang selama ini terkena hipnotisnya diperintahkan mengambil alih Biro Penyelidikan. Huan Tian mengatakan seorang anggota kerajaan telah terluka oleh tombak penakluk naga. Apakah tombak ini yang asli? Dan memerintahkan Biro Penyelidikan menunjukkan yang asli. Satuwu yang ada di barisan itu selalu diawasi oleh bulan air. Karena Di tidak dapat hadir, Ratuwu mengatakan karena Biro butuh pemimpin yang selalu hadir untuk melindungi masyarakat, maka dengan arogan Ratuwu mengambil alih Biro Penyelidikan. Ratuwu meminta mengecek seluruh bagian biro. Satuwu yang menerima pesan dari Di berlari menuju ke kamar mandi dan bulan air selalu mengawasinya. Diam-diam Satuwu pergi menemui Di. Di dalam, Di sedang mencoba ramuan sulap. Melihat wajah Satuwu yang ceria, Di menebak bahwa Satuwu telah bertemu seseorang. Satuwu mengatakan telah bertemu wanita pembunuh, yaitu bulan air. Di mengatakan untuk membangun hubungan dengannya. Satuwu juga mengatakan melihat gambar simbol itu. Di menjelaskan simbol ini disebut Sambojia, sebuah simbol klan dari India. Mereka mempraktekkan ilmu sihir, bisa mengendalikan pikiran, dan memanipulasi tindakan. Jika mereka mempengaruhi ratu untuk melawan Biro Penyelidikan, ini akan menjadi masalah serius. Karena sudah terlalu lama, Di menyuruh Satuwu untuk pergi. Saat bulan air melihat ke kamar mandi, ternyata bukan Satuwu. Bulan air pun masuk, tetapi Satuwu telah berdiri dengan telanjang. Anggota yang lain melihat ada wanita dan Satuwu yang sedang telanjang. Bulan air pun pergi. Di lain tempat, Yuji sedang memikirkan tulisan yang dibuat di gambar itu. Kemudian dia menyadarinya. Tulisan itu mengarah ke 4 Raja Langit dan tombak penakluk naga disimpan di sana. Yuji pun pergi ke sana. Saat naik ke atas, benar saja tombak penakluk naga ada di sana. Tetapi dari belakang pedang hantu menginginkan tombak itu.
Setelah mengalahkan pedang hantu, Yuji menyerahkan tombak itu ke Ratu Wu. Ratu Wu memerintahkan Yuji untuk menunggu di luar bersama klan mistis. Setelah berkumpul, Ratu Wu mengatakan kalau Huan Tian telah naik jabatan menjadi penasehat kerajaan. Kaisar juga ingin melihat kemampuan Huan Tian, apakah dia bisa menggantikan Di. Melihat luka di wajah Yuji, Ratu Wu menyuruh Yuji untuk beristirahat. Di depan Kaisar dan Ratu Wu, klan mistis mulai memperlihatkan keahliannya. Huan Tian mulai membuat pusaran awan. Hantu malam menambahkan dengan petir sehingga tercipta hujan. Saat asap terbang akan memulai keahliannya, tiba-tiba muncul kepulan asap. Para klan mistis mengatakan ini tidak ada dalam rencana. Tiba-tiba muncul naga emas dan menyemburkan api. Hantu malam mati disembur oleh naga itu, sedangkan asap terbang dimakan hidup-hidup. Saat naga itu pergi ke atap, Huan Tian menghilang. Yuji pun berusaha mengejarnya. Saat Yuji datang, seseorang mirip Yuji sedang membantai pengawal emas dan kemudian pergi. Karena dituduh membunuh para pengawal emas, Yuji pun dipenjara. Di dalam istana, Kaisar marah besar karena kejadian itu. Ratu Wu yang tak mau disalahkan mengatakan ini semua rencana Yuji. Kaisar pun menugaskan Di kembali. Satuwu memberitahukan kepada Di bahwa Kaisar menugaskan kembali Di. Di pun meminta Satuwu untuk pergi ke kuil Zhanjiang untuk meminta bantuan Yuanze dengan membawa simbol bambu. Ketika biksu berada di India, dia berusaha menghilangkan sifat jahatnya. Sekarang biksu telah mati. Satu-satunya cara mengalahkan mereka dengan bantuan murid biksu itu yaitu Yuanze. Di juga meminta untuk menunjukkan gambar simbol itu kepada Yuanze. Mereka sudah merencanakan ini bertahun-tahun dan menggunakan klan mistis sebagai perantara. Di memerintahkan semua petugas biro untuk bekerja dan membaginya menjadi 3 tim untuk mengecoh mereka. Tim pertama, Zhao Jin, untuk memimpin. Itu akan menarik mereka menjauh dari biro penyelidikan. Di juga mengatakan untuk berpencar dan membuat jejak palsu untuk membingungkan klan mistis. Bulan Air juga mengikuti mereka. Tim kedua naik kuda tercepat. Sesampainya di pasar, ganti kuda yang baru, lalu berkuda ke kuil Zhanjiang. Tim ketiga Di sendiri yang berangkat dan menyamar menjadi pengawal emas untuk pergi ke istana menyelidiki di sana. Saat Bulan Air mendekati mereka, terlihat asap putih. Satria Angin pun menyerang Bulan Air. Karena tertusuk pedang, Bulan Air diselamatkan oleh Satuwu. Saat berbicara, Bulan Air menggunakan bahasa yang sama dengan Satuwu, yaitu bahasa Til Aughur. Di markas Kesatria Angin, sang ketua mengatakan, dulu kita membantu Kaisar sebelumnya, tapi sekarang kita dibasmi oleh Kaisar yang sekarang, dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap melakukan penyerangan. Di dalam penginapan, Satuwu memberi obat Bulan Air. Untuk pertama, Bulan Air menolak. Satuwu pun pergi dan berjanji akan kembali lagi. Bulan Air pun meminum obat itu. Untuk pertama kali, Bulan Air menangis karena baru kali ini ada orang yang memperhatikannya. Di akhirnya sampai ke istana dan memeriksa tempat kejadian. Ternyata naga yang dikatakan hidup adalah ilusi, dan potongan kayu bentuk naga tersimpan di bawah singgasana Kaisar. Pengawal itu pun meminta bertemu dengan Yuji, tetapi hanya Dia yang memegang tombak penakluk naga yang bisa membebaskan Yuji. Di pun membuka topengnya dan kemudian menuju ruang tahanan untuk membebaskan Yuji. Di dan Yuji menuju kendaraan Kaisar karena kendaraan itu yang paling mudah untuk mengeluarkan sesuatu dari kerajaan. Ternyata benar, mayat Huan Tian tersimpan di sana. Di menjelaskan kalau Kesatria Angin dengan sihirnya bisa menghipnotis dan mengendalikan pikiran klan mistis yang dijadikan kambing hitam oleh para Kesatria Angin. Di juga mengatakan untuk mencari tahu apa benar orang-orang yang dibunuh naga itu adalah hantu malam dan asap terbang. Di memberi isyarat kepada Yuji untuk menyuruh pergi yang lain dan menjelaskan kenapa saat naga itu hidup, mengapa tidak membunuh Kaisar. Kemungkinan ada hubungannya permaisuri dengan Kesatria Angin. Di penjara bawah tanah,
Permaisuri datang menemui Tuan Tak Berwajah dan mengatakan semua rencananya gagal. Tapi Tuan Tak Berwajah marah dan mencekik Ratu Wu. Di saat itu Kaisar, Yuji, dan Di datang. Ternyata Tuan Tak Berwajah adalah ilusi, karena Tuan Tak Berwajah telah mati 2 tahun yang lalu. Karena rasa frustasi dan kemarahan, Ratu Wu pun pingsan. Di menyarankan agar Kaisar dan Ratu mengungsi ke tempat yang aman, sementara Di akan menyiapkan tempatnya. Di tempat lain, Satuo telah sampai ke kuil Sanzang dan menyerahkan simbol bambu itu ke muridnya. Ternyata Yuanze sedang mengasingkan diri. Setelah Satuo menunjukkan gambar simbol, seekor monyet besar datang menghipnotis Satuo dan mengatakan, semua pendekatan turun ke pengetahuan. Pengetahuan diketahui tanpa batasan. Aku bisa tahu apa yang membawamu kemari. Penerapan sihir telah terjadi di bangsa ini, dan dia mengutusmu kemari untuk mengetahui apakah aku punya kekuatan untuk membantunya. Dan Satuo diperlihatkan saat Ratu marah karena Kaisar menyerahkan tombak penakluk naga kepada Di. Leng Yu yang telah diracun adalah jebakan. Ratu Wu yang mengambil alih biru, dan dia mengatakan hanya Yuanze yang bisa membantunya. Dan lagi, nafsu akan kekuasaan berakibat merugikan. Keselamatan terletak pada penyesalan. Dalam semua perasaan konflik ini, seharusnya aku tidak ikut campur dan kau harus pergi. Satuo pun dibawa pergi oleh monyet besar dan memberikan surat untuk diserahkan kepada Di. Di Biro Penyelidikan, Di mengingatkan kepada anak buahnya untuk berbuat biasa saja saat melihat Kaisar dan Ratu Wu. Satuo pun mengatakan kalau Yuanze dalam pengasingan dan menyerahkan surat itu kepada Di yang isinya Sutra Daluo Longji dari India yang berbahasa Sanskerta untuk melawan sihir itu. Satuo pun melihat jari Di dan mengobatinya. Di mengatakan kalau kesatria angin sangat kuat. Tanpa bantuan Yuanze, kerajaan akan runtuh. Di pun mengingatkan perkataan Sanzang, neraka penuh dengan orang menderita, pencerahan harus menunggu, dan perkataan Yuanze, jika dia tidak memasuki neraka, siapa yang bersedia? Di pun pingsan. Di markas kesatria angin, seseorang melaporkan kalau Ratu Wu telah pulih dari hipnotisnya. Yang lain mengatakan kalau Kaisar dan Sang Ratu telah meninggalkan istana dan Biro Penyelidikan dijaga ketat. Ternyata hantu malam masih hidup. Yang terbakar waktu itu adalah ilusi dan mengatakan tempat yang berbahaya adalah tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Di sangat cerdik. Di mana Di pergi, pasti di situ ada Kaisar. Sang ketua memerintahkan hantu malam untuk menyelinap dan membunuh Kaisar. Sang ketua juga mengeluarkan senjata yang saat mengunci di kepala tidak akan bisa dilepas. Saat siuman, Di mengatakan kalau biksu memberitahu neraka penuh orang menderita, maka pencerahan mesti menunggu, yang artinya berjuang demi keadilan di dunia yang jahat ini adalah lebih penting daripada mencapai pencerahan. Yuanze punya bakat besar, namun pengasingan bukanlah caranya. Sekarang sudah 10 tahun jalan menuju kebudaannya untuk menolong orang yang menderita. Satria angin mengancam kita dengan malapetaka. Neraka dalam genggaman, waktunya Yuanze ikut terlibat. Dia akan mencari guru Yuanze, tapi Satuo mengusulkan agar bulan air yang pergi karena dia lebih cepat. Tetapi Di mengusulkan agar bulan air diuji terlebih dahulu. Apakah dia mau membantu? Saat bulan air sedang berganti baju, Satuo menuduh bulan air telah mencuri barang dari kerajaan. Karena tanpa perlawanan, Di dan yang lain memberi hormat dan meminta bulan air mencari Yuanze di kuil Sanzang. Satuo pun dihajar karena bulan air mengetahui kalau dia sedang diuji. Bulan air pun berangkat menuju kuil Sanzang. Di Biro Penyelidikan, Di menyuruh anggotanya untuk menghafal Sutra Daluo Longji untuk melawan hipnotis. Saat malam, tiba-tiba Ratu Wu masuk ke kamar Di dengan pakaian seksi, merayu Di untuk menyerahkan tombak penakluk naga. Tetapi Di sangat jeli, sehingga terbongkar identitas aslinya dan berubah wujud menjadi hantu malam. Hantu malam pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, kabut sangat tebal. Tiba-tiba muncul monster raksasa. Satu orang berhasil ditangkap oleh monster itu. Di memerintahkan membaca Sutra Daluo Longji. Karena itu hanya ilusi, monster pun hilang. Para anggota kesatria angin pun menyerang.
就等这一种，但也是最幸运的。哎， Karena terkena hipnotis dan saling membunuh, dia mengeluarkan tombak penakluk naga untuk menghilangkan hipnotis itu. Di atas atap, hantu malam dan sang ketua melihat kepulan asap. Sang ketua memperkirakan kaisar bersembunyi di sana. Hantu malam diperintahkan untuk membunuh kaisar. Saat masuk ke dalam, ternyata itu jebakan. Yuji yang menyamar menjadi kaisar. Hantu malam akhirnya dapat dimusnahkan. Di luar, sang ketua mulai mengerahkan anak buahnya untuk menyerang. Saat tombak penakluk naga direbut sang ketua, Yuanze datang bersama monyet besar merebut kembali tombak. Karena mempunyai jiwa yang bersih, Yuanze dengan mudah menaklukkan senjata dari neraka dan menaklukkan sang ketua Ksatria Angin. Yuanze menyerahkan tombak penakluk naga kepada Di dan meminta maaf karena datang terlambat. Bunyi lonceng mengisyaratkan peperangan telah selesai. Kaisar pun berterima kasih kepada anggota Biro Pengadilan. Beberapa hari kemudian, Di yang akan melapor ke istana melihat patung Dewi Kuan Yin menyerupai Ratu Wu. Di mengisyaratkan kepada Yuji, Satuo, dan Bulan Air bahwa peperangan belum berakhir karena permaisuri masih haus akan kekuasaan. Film pun selesai. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih.